Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama lagi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita tentang hukum-hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ilmu fikih. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bab tentang syarat-syarat kewajiban sholat dan rukun-rukun sholat. Sudah siap kitabnya, halamannya? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembahasan. Wa syaraitu wujubis sholati, dan syarat-syarat kewajiban menjalankan sholat. Salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang pertama, al-islamu, beragama Islam, wal buluhu, dan balik, wal aklu, dan berakal sehat. Para santri yang dirahmati oleh Allah, apabila ada kalimat syarat yang digabung dengan kalimat wajib, syara itu wujub, maka yang dibahas di pembahasan itu adalah subjek atau pelaku. Berarti syarat ini ditujukan bagi orang yang akan menjalankan sholat. Apa aja syarat-syarat yang diwajibkan bagi orang yang ingin menjalankan sholat? Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Berarti pemahamannya ya, kalau orang non-Islam, yang kafir nanti dibagi 2. Kalau kafir asli, yang mulai lahir dia sudah dalam keadaan kufur, orang tuanya non-muslim, maka ketika dia ingin menjalankan sholat, kewajiban yang pertama, dia harus masuk Islam. Dia belum masuk Islam kemudian menjalankan sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, apabila orang yang kafir asli ini masuk Islam, contoh di usia 40 tahun dia masuk Islam, maka usia sebelum mencapai 40 yang dia belum menjalankan sholat, belum paham tentang Islam, maka dianggap gugur. Artinya sholat yang ditinggalkan ketika dalam masa kekafiran tidak perlu untuk dikodoi. Tapi kewajiban dia ketika di usia 40 itu tadi, ketika baru masuk Islam. Yang kedua, apabila dia kufurnya itu dalam kategori orang yang murtad. Dia pernah memeluk agama Islam di usia 30, naudzubillah min dzalik, kemudian dia murtad. Nah, usia 30 murtad sampai usia 35 dapat hidayah lagi, masuk Islam. Berarti dalam masa kemurtadannya berapa? 5 tahun. Maka secara hukum fikih, 5 tahun masa kemurtadannya ini dia wajib mengqadai sholat yang ditinggalkan. Nah, ini syarat yang pertama. Yang kedua, wal buluhu balik. Balik pengertiannya berarti wassobi wassobiyatu, anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia masih belum wajib untuk menjalankan sholat. Akan tetapi di usia 7 tahun, yang dalam bahasa fikih disebut usia tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Ini kewajiban bagi orang tua untuk memberi pelajaran tentang sholat. Bagaimana cara takbiratul ihram, dilatih menghafalkan doanya, kemudian bagaimana caranya sujud sampai salam. Nah, ini tarbiyah dilatih. Menginjak usia 10 tahun, setelah dilatih selama 3 tahun, masuk waktu sholat kok masih belum mau menjalankan sholat,
maka secara hukum belum dosa. Tapi kewajiban bagi orang tua wajib memberi tarbiyah yang sekiranya anak itu mau untuk menjalankan sholat. Contoh, dipukul kakinya atau dijiwit supaya dia takut, bukan hukuman yang sampai membahayakan pada anggota badan. Baik, sampai penjelasan sampai balik ini kira-kira ada pertanyaan dulu? Saya Ustaz. Ya. Kan tadi dijelasin pengertian balik. Kalau ciri-cirinya balik dalam hukum fikih itu apa saja? Ciri-cirinya balik dalam hukum fikih atau pelajaran fikih. Baik, bagus. Balik itu secara bahasa artinya adalah sampai. Al-bulughu wa huwa sampai. Orang yang sudah sampai. Sampai apa maksudnya? Sampainya usia berkewajiban menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Cirinya bagi laki-laki, 1, usia mencapai 15 tahun. Maka anak laki-laki yang usia mencapai 15 tahun kemudian masuk waktu sholat, dia tidak mau menjalankan sholat, maka dia berdosa, menanggung dosanya meninggalkan sholat. Yang pertama, usia 15 tahun. Yang nomor 2, atau usia belum mencapai 15 tahun, tapi dia mengalami ihtilam. Apa ihtilam itu? Mimpi yang sampai keluar air maninya. Maka pada waktu itu dia dinyatakan sudah balik melalui mimpi. Kalau bahasanya anak sekarang, dia mengalami apa? Mimpi basah. Kemudian bagi perempuan sekarang, tadi ciri balik bagi laki-laki berarti berapa? 2. 1, usia 15 tahun. Yang nomor 2 apa tadi? Ihtilam atau mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan dinyatakan balik apabila ada 3 ciri. 1, dia mengalami haid minimal di usia 9 tahun. Minimal di usia 9 tahun. Berarti gimana? Kalau ada orang perempuan keluar darah dari alat kemaluannya sebelum usia 9 tahun, berarti dia masih belum disebut haid. Berarti dia masih belum dinyatakan balik. Tapi ketika sudah usia 9 tahun atau atas, 10, 11, 12, dia keluar darah, maka kalau memenuhi ciri-ciri darah haid, maka dia disebut sudah mengalami haid, dan itu sebagai tanda baliknya seorang perempuan. Pada waktu itulah dia sudah menjadi wajib menjalankan sholat. Yang kedua, seperti laki-laki, perempuan juga mengalami ihtilam. Apa tadi ihtilam? Mimpi basah. Di malam hari mimpi ketemu Joni. Saking senangnya ketemu Joni sampai keluar air suci atau air maninya. Berarti itu tanda balik bagi perempuan. Yang ketiga, dia belum mengalami haid. Kemudian juga belum pernah mimpi basah, tapi usia sudah mencapai 15 tahun. Maka itu juga menjadi tanda balik bagi perempuan. Nah, ketika ciri-ciri ini sudah didapati, maka kewajiban baginya untuk menjalankan sholat. Nah, apa sih sebenarnya sholat itu? Kita dari tadi bicara tentang sholat, pengertiannya. Sholat itu secara bahasa artinya doa. As-sholatu hiya ad-du'a'u. Sholat secara bahasa artinya doa. Apa artinya? Seluruh bacaan yang ada di dalam sholat itu tujuannya tiada lain untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Saya Ustaz. Ya. Kalau tadi sholat secara bahasa kan doa, kalau secara istilah? Baik. Apakah pengertian sholat secara istilah? Imam Ar-Rafi'i
dalam kitab Fathul Qorib itu menyatakan gini. As-sholatu istilahan aqwalun wa af'alun makhsusatun. Seluruh ucapan dan seluruh perbuatan yang dikhususkan. Muftatahatun bit takbiri, yang diawali atau dibuka dengan bacaan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bit taslimi, dan ditutup dengan bacaan salam. Bisyara'ita maksusatin, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Jadi tidak semua ucapan, tidak semua perbuatan itu nanti disebut sholat. Ada orang mengangkat tangan, apakah setiap mengangkat tangan itu nanti dia disebut melakukan sholat? Ya tidak. Apakah setiap ucapan yang Allahu Akbar itu mesti orang itu disebut sholat? Ya tidak. Semua ucapan, semua perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga, wal aklu, dan berakal sehat. Berarti syaratnya orang sholat, akalnya harus sehat. Apa maksudnya? Berarti orang yang gila, walaupun dia memakai baju yang bagus, pakai kopiah, pakai serban, pakai sarung, tapi dia tidak sehat akalnya, maka tidak wajib menjalankan sholat. Wawa, akal yang sehat, haddut taklifi, menjadi ukuran batasnya mendapatkan beban syariah. Wa arkanu sholati, sedangkan rukun-rukunnya sholat samaniyata asyara, ada 18 ruknan rukunnya. Nah, kita masuk kepada rukunnya, yaitu rukunnya ada berapa? 18. Yang pertama, an-niyatu, niat. Tahu apa enggak? Niat itu apa? Enggak, an-niyatu, para ulama fikih, ini pengertian dari fikih. Niat adalah qasdul fi'li muqtarinan bil fi'li. Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li. Ada kesengajaan melakukan sesuatu dan dibarengi juga dengan perbuatan. Nah, contohnya, langsung prakteknya. Para ulama menyatakan mana qasdu syai'innya, seperti digambarkan ucapan usolli. Nah, ucapan usolli itu gambaran qasdu syai'in. Usolli, kalau yang dia laksanakan adalah sholat fardu, maka wajaba fardiyatu sholati, wajib menyebutkan kalimat fardu. Kalau itu sholat fardu, kemudian wajaba at-ta'yinu bis sholati, wajib menyebutkan nama sholat. Berarti 3 yang paling utama di dalam niat tadi. 1, qasdun, yang diwakili dengan kalimat usolli. Yang nomor 2, al-fardiyatu, dengan menyebut kalimat fardu. Yang ketiga, ta'yinus sholah, menyebutkan nama sholat. Contoh sholat duhur, berarti yang wajib usolli fardot duhri. Sholat maghrib, usolli fardot maghrib. Oke. Selebihnya, contoh mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala, semuanya itu hukumnya sunnah. Gimana sunnah itu? Dilakukan lebih baik, tidak dilakukan pun tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau yang 3 ini tadi kok tidak disebutkan di dalam hatinya ketika melaksanakan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Itu niat. Rukun berikutnya, wa takbiratul ihrami, dan menyebutkan takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu?
takbir. Itu kalimat Allahu Akbar. Ihram itu apa maksudnya? Dari kalimat haruma. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan perkara yang halal. Ini maksudnya. Orang makan itu halal apa haram? Orang makan halal apa haram? Halal. Minum itu halal apa haram? Halal. Tapi ketika sudah dibacakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka makan dan minum menjadi haram. Paham? Maka disebut takbiratul ihram. Ngobrol gini ini, ngomong-ngomong gini ini, halal apa haram? Halal. Tapi ketika kemudian sudah dibacakan Allahu Akbar, boleh ngobrol-ngobrol gini. Hukumnya menjadi haram. Itulah takbiratul ihram. Kita lanjut. Yang ketiga, wa qiraatul Fatihati, dan membaca Al-Fatihah. Maka rukun salat yang nomor 3 wajib membaca Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah apa enggak? Apa? Berapa ayat? 7. Baik. Kalau orang kemudian gak hafal Al-Fatihah, kemudian menjalankan sholat, bagaimana hukumnya? Kalau secara pelajaran ini tadi, berarti sholatnya tidak sah. Nah, berarti dia wajib menghafalkan Al-Fatihah menurut kitab takrib. Nanti kalau masalah penjelasan penjabarannya, oh seperti ini, itu nanti. Tapi menurut kitab takrib, kitab dasar pemahaman fikih untuk anak kelas 2 SMP di Pondok Pesantren Al-Amanah tidak hafal Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Baik. Ada pertanyaan sampai 3 rukun ini? Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan ayat bismillahirrahmanirrahim ayatun menjadi ayat minha dari Al-Fatihah. Berarti kalau ada orang sholat membaca Fatihah tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Fatihahnya dianggap tidak sempurna. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, berarti sholatnya juga batal. Warruku'u, dan menjalankan ruku'. Wattuma'ninat, dan tuma'nina fihi, di dalam ruku'. Ruku', sudah paham kan? Ruku' yang sempurna itu apabila ketika menjalankan seperti ini. Ini tangan ini yang telapaknya ini menyentuh sini. Kemudian tangan juga tidak seperti ini dan tidak tertutup. Biasa gini. Matanya menghadap ke tempat sujud, dan dikira-kirakan antara punggung sampai sini ini kurang lebih 90 derajat. Ini rukuk yang sempurna. Di dalam rukuk wa tuma'ninatu fi, dan harus menjalankan tuma'ninah. Apakah tuma'ninah itu? Berhenti sejenak sekiranya seluruh anggota badan tidak ada pergerakan. Kira-kira waktunya seberapa? Kira-kira berhentinya tadi sepanjang apa ukurannya? Nah, paling minim bacaan tasbih. Minim. Lebih lama dari itu boleh apa enggak? Boleh. Kurang dari bacaan tasbih boleh apa enggak? Nah, baik, kita lanjutkan. Wal iktidalu, dan iktidal yaitu bangun dari rukuk. Wa tuma'ninatu, dan tuma'nina fihi, di dalam rukuk. Wasujudu, dan menjalankan sujud. Nah, sujud keterangannya. Ada 7 anggota yang wajib menempel pada tempat sujud.
Kalau di antara itu tidak menempel, maka sujudnya tidak sah. Satu, al-jabhah. Apa? Dahi. Jabhah. Yang kedua adalah kedua telapak tangan. Dari tiga. Satu, dua, tiga. Yang keempat dan kelima adalah kedua lutut. Dan yang terakhir adalah apa nih? Jari-jari kaki. Kok ada orang sujud di atas kukunya panjang 1 meter, seperti ini. Telapak tangannya enggak nempel. Di kakinya kukunya panjang, yang nempel kukunya. Maka masih belum memenuhi syarat sujud. Wa tumakninatu dan tumaknina fiha di dalam sujud. Wal julusu dan duduk baina sajadataini di antara dua sujud. Rukun berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Yang sunnahnya adalah namanya duduk apa? Duduk apa ini? Tawarruk apa iftiros? Iftiros itu yang bentuknya seperti ini. Nah, satu kaki diduduki, satu kaki diberdirikan. Nanti yang duduk terakhir itu namanya duduk tawarruk dengan menempelkan pantat di lantai. Baik. Wa tumakninatu dan tumaknina fiha di dalam duduk di antara dua sujud. Wal julusu dan duduk al-akhiru yang terakhir. Wat tasahudu dan membaca tasyahud atau doa tahiyat akhir. Fihi di dalam julus al-akhir. Wassolawatu dan membaca solawat ala nabi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah tahiyat membaca solawat. Gimana solawat kepada Nabi itu? Nah, itu sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tapi yang wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Titik. Itu yang wajib dibaca sholawat kepada Nabi. Wa ala ali Muhammad sunnah. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Paham ya? Rukun berikutnya wa taslimatu dan membaca salam al-ula yang pertama. Salam yang kedua berarti hukumnya sunnah. Nah, ini pembahasan kita di pertemuan hari ini, syarat wajib dan rukun sholat. Saya ulangi, syarat wajib itu syarat yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menjalankan sholat. Syarat wajib. Belum syarat duhulu sholat. Kalau syarat masuknya sholat nanti di pertemuan berikutnya. Kira-kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Dan tugas bagi para santri, satu, membuat tabel berupa rangkuman atau rangkuman berupa tabel tentang pembagian rukun-rukun sholat. Tadi di sini disebutkan secara terkumpul semuanya. Ada rukun yang berupa ucapan, ada rukun yang berupa perbuatan, ada rukun yang ditempatkan di dalam hati. Maka itu tolong para santri yang di rumah, tugas kalian membuat rangkuman berupa tabel pembagian tentang rukun-rukun sholat yang dikumpulkan besok hari Ahad. Hari Ahad saya tunggu mulai pagi sampai jam 6. Mulai pagi sampai jam 6 sore saya tunggu kiriman berupa foto. Kamu membuat tabel, kamu foto, kirimkan ke WA Statato.
Nomornya berapa? Nanti saya berikan ke wali kelas. Bisa dipahami? Hayya naftatin bikirati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.